Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudya Herlambang di OMG, obrolan malam Jumat. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di webinar kali ini, namanya memang unik, obrolan malam Jumat. Jadi webinar ini tidak membahas tentang hal mistis Bapak Ibu. Jadi membahas tentang bisnis dan kewirausahaan. Pada malam hari ini, tema yang diangkat adalah cara mengelola karyawan yang akan dibawakan oleh Pak John Allan. Beliau adalah CEO dari Bauhaus Living dan juga founder dari Nasi Uduk Busung. Betul ya Pak Allan ya? Ya. Ya. Susunan acara webinar kali ini, yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian adalah pemaparan materi yang akan dilaksanakan selama 45 menit. Kemudian adalah Q&A, adalah tanya jawab. Kemudian yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu dan Pak John Allan, di Zoom UMKM Expo, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Kemudian yang kelima adalah sesi foto bersama, dan yang keenam adalah closing statement, dan terakhir adalah penutup. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri kita, Pak John Allan. Silakan Pak John. Baik, terima kasih Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Mohon maaf sekali lagi saya tadi agak terlambat. Nah, malam ini terima kasih Pak Pram atas kesempatannya untuk menjadikan saya sebagai narasumber ya. Pengalaman saya adalah seorang praktisi bisnis Bapak Ibu. Jadi kita coba bahas sedikit ya tentang cara kelola karyawan. Mungkin dari apa yang saya alami ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, barangkali nanti bisa diberikan inputan. Kita di sini saling berbagi, bukan saya mengajari. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya mungkin saya akan ceritakan sekilas tentang biodata saya. Pak Pram, silakan izin Pak. Ya, kelihatan ya. Yang slide berikutnya Pak. Iya. Lanjut Pak. Ini ya. Lanjut Pak. Iya, lanjut. Nah, ya ini Pak yang ada fotonya. Nah, ini sekilas tentang saya Bapak Ibu. Jadi kata orang kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi supaya kurang lebihnya kita lebih interaktif di obrolan malam Jumat ini ya, atas inisiatif Prams Management nih. Oke, jadi sekilas Bapak Ibu, di tahun 1994 saya kebetulan sudah mencoba untuk berwirausaha, yaitu diberikan kepercayaan oleh keluarga untuk mengelola kos-kosan. Nah, waktu itu berawal kurang lebih sekitar 15 room ya, lebih kurangnya itu saya kelola sampai saat ini Bapak Ibu, sempat mencapai 100 room. Nah, jadi itu yang saya awali pada saat saya sekolah menengah, itu saya sudah coba untuk berwirausaha. Nah, kemudian 1998 ketika saya masih duduk di bangku kuliah saya pun sudah menjadi seorang fotografer untuk advertising Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu suka makan di fast food, contoh Texas Chicken zaman itu ya, mungkin sekarang juga ada tapi mungkin sudah nggak banyak ya. Itu saya kebetulan dipercaya untuk megang fotografinya setiap bulan. Juga di beberapa agensi advertising periklanan lainnya. Nah, kemudian di 2005 saya coba membangun usaha interior design dan kontraktor sampai saat ini, dan itu menjadi utama saya. Jadi pekerjaan utama saya. Nah, kemudian di 2008 saya juga di tengah-tengah saya menjalankan interior design atas brand Bauhaus Living, saya juga mulai membangun bisnis makanan kuliner Bapak Ibu, yaitu saya berpartner dengan kolega saya Ibu Sum
Nah, sampai saat ini. Nah, namun baru 3 bulan lalu, kolega saya, partner saya tersebut memutuskan untuk bermandiri. Jadi terpaksa saya jalankan lebih kurang sudah 3-4 bulan ya. Ya, puji syukur berjalan dengan baik. Nah, kemudian di 2011 saya juga ikut share. Kebetulan di sini ada Coach Priyono juga ini, bisnis coach saya. Selamat malam Coach Pri. Saya ikut diajak oleh Coach Pri untuk yuk kita sama-sama, saya ikut sedikit berpartisipasi, berkontribusi untuk join di pelatihan bisnis tersebut. Nah, kemudian di 2014 juga saya mencoba melebarkan sayap untuk membangun mini cluster, jadi developer kecil-kecilan, Bapak Ibu. Yaitu saya membangun di daerah Cirende, Tangsel, itu kurang lebih 27 unit rumah. Nah, kemudian di 2019 saya juga mulai menjalankan usaha hospitality, perhotelan. Itu juga inisiatifnya datang dari kos-kosan. Kenapa? Karena pada saat saya bangun kos-kosan, saya buka kos-kosan ketika sudah mencapai roomnya hampir 100 ya, waktu itu 95, itu ada permintaan dari pasar. Jadi bagaimana kalau kita harian? Kalau bulanan saya tinggal di sini cuman ya paling 2-3 hari. Kan kebetulan lokasi kami dekat dengan pusat perbelanjaan Pasar Pagi Mangga 2 dan ITC. Ya mungkin kalau sekarang ya tren masyarakat atau masyarakat ini sudah beralih ke online kan, tapi kalau kira-kira ya katakan 10 tahun lalu itu masih ramai itu Pasar Pagi Mangga 2 dan ITC. Mungkin kalau sekarang sudah berkurang. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu di 2020 juga saya coba mengambil bisnis franchise Tauci, yaitu kuliner juga. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekilas perkenalan dengan saya. Nah, di sini gimana Pak Pram? Kita sesi tanya jawab dulu, ada yang mau bertanya atau nanti kita buka sesi tanya jawab di berikutnya belakangan? Dihabiskan dulu materinya Pak John. Oke, baik, lanjut Pak Pram. Nah, jadi lanjut Pak. Jadi bicara malam ini tentang tata kelola karyawan ya. Jadi bicara karyawan, bicara tim. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita bicara seputar organisasi. Tentu erat kaitannya dengan tim atau karyawan. Nah, kalau saya coba ambil sebuah teori ya dari Kotler, organisasi adalah suatu bentuk perserikatan orang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Nah, jadi kalau kita bicara karyawan, erat kaitannya dengan organisasi. Nah, lalu bagaimana ya kan kelola karyawan? Nah, tentunya kita berawal dari organisasi, kemudian fokusnya apa aja sih? Ya kan, tentunya kan di organisasi tersebut atau institusi itu biasanya kan terdiri dari para tim member ya atau karyawan. Nah, yang pertama, kita ini sebagai leader ya harus memiliki leadership yang kuat. Ya, apa itu? Ya, tentunya kita dapat menjadi problem solver bagi tim kita atau karyawan kita. Kemudian bisa juga menjadi role model gitu. Itu yang pertama Pak Pram dan Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus memiliki tujuan atau goal. Ya. Tujuan itu harus jelas ya. Kemudian ada jangka waktunya Bapak Ibu. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, jadi bukan sekedar kita membentuk sebuah organisasi kalau ditanya apa sih tujuannya menjalankan usaha? Ya sekedar ngisi waktu. Nah, itu biasanya yang harus dipertimbangkan ya untuk melangkah. Karena kalau kita nggak memiliki tujuan yang jelas, biasanya jika kita menghadapi tantangan-tantangan itu umumnya ya keinginan kita tuh kurang kuat. Jadi kecil kemungkinan kita akan terus melangkah. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, peraturan perusahaan. Bicara organisasi, peraturan perusahaan ini merupakan hal yang penting. Ya. Apa? Yaitu kita harus memiliki aturan yang jelas dan tertulis. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, poin keempat seputar organisasi, rencana kerja.
Ya, jadi kita juga harus memiliki rencana kerja yang jelas dan punya target waktu. Contohnya di organisasi atau di bisnis Anda, siapa melakukan apa dan kapan selesainya. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti judul dari judul tata kelola karyawan, ya kita bicara seputar organisasi. Nah, ini kan organisasi kaitannya dengan leadernya ya, atau dalam hal ini teman-teman Bapak Ibu di sini tentunya ada juga yang para pelaku UKM atau ada juga yang profesional ya. Ya mudah-mudahan hal ini juga dapat diterapkan oleh Bapak Ibu di organisasi Bapak Ibu. Nah, lanjut yang berikutnya. Ya, mohon maaf Pak John, Bapak Ibu yang ada pertanyaan di sela-sela Pak John menyampaikan materi boleh ditulis di kolom chat. Ya, nah. Lanjut ya. Ya. Oke, silakan Pak John. Oke, baik. Nah, kita bicara karyawan, kita harus tahu sebelum kita bicara mengelola, ya kita harus tahu dulu siklusnya, Pak. Nah, sebenarnya siklus ini yang sangat penting. Dengan sendirinya, kalau kita pahami siklus ini dan kita terapkan siklus seputar karyawan di organisasi, di sebuah organisasi, itu biasanya dengan sendirinya karyawan atau tim itu akan menjadi lebih baik. Nah, kita lihat ya tahapannya siklus karyawan. Yang pertama, rekrutmen. Nah, apa sih yang harus dilakukan di proses rekrutmen? Yaitu pertama, identifikasi kebutuhan organisasi. Ya, kita identifikasi dulu kebutuhan-kebutuhan yang ada di organisasi. Bukan hanya sekedar, saya butuh saya butuh tenaga marketing, pemasaran, atau tenaga penjualan, sales. Saya ada temen loh, ini dia kebetulan nganggur. Nah, itu salah satu kebiasaan yang sering, bahkan pun terkadang saya pun melakukan hal yang sama. Ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan ketika kita identifikasi ya kebutuhan. Nah, yang kedua, lakukan proses rekrutmen dengan benar dari awal. Ya, boleh nggak kita bilang ada teman kita nih yang butuh kerja? Ya boleh-boleh saja, selama itu memenuhi persyaratan lowongan yang ada atau posisi yang ada, bukan hanya sekedar asal taruh. Ya, tapi kita identifikasi dulu kebutuhan organisasi itu atau bisnis Anda. Ya. Nah, setelah kita rekrut, ya kita rekrut dengan benar, kita seleksi dan lain sebagainya melalui tahapan proses tes, tertulis, interview dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya siklusnya itu ada namanya masa percobaan. Masa percobaan itu adalah evaluasi performa untuk periode tertentu. Ya. Jadi bisa juga 3 bulan, 1 bulan, atau 3 bulan kedua. Tergantung kebijakan setiap organisasi. Sama performa karyawan yang bersangkutan. Kalau sekiranya performanya sudah bagus di 3 bulan pertama, silakan saja diangkat, ya kan, menjadi karyawan tetap atau kontrak. Itu tergantung kebijakan kebutuhan organisasi. Nah, lalu siklus yang berikut adalah tentang kontrak atau permanen. Nah, ini kita berikan surat pengangkatan. Nah, ini Bapak Ibu yang sering hal sepele namun dampaknya luar biasa ya. Terkadang kalau kita hanya membela diri bahwa oh iya ya saya sibuk nih, kami sibuk, ternyata lupa diberikan surat pengangkatan. Ya buat Anda sebagai leader atau atasan itu biasa, tapi tidak bagi karyawan. Karyawan itu mempunyai kebanggaan tersendiri ketika kita memberikan surat pengangkatan. Dia merasa sudah dapat kepastian. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, beda dengan hanya lisan, ya. Itu kan nggak ada pegangan. Jadi karyawan itu butuh sebuah kepastian. Nah, itu penting Bapak Ibu. Ya. Lalu yang berikut promosi. Nah, promosi itu apa? Promosi itu kenaikan jabatan atas pencapaian karyawan atau tim member kita. Ya, itu bisa setelah kita evaluasi performanya, kemudian kita promosikan yang bersangkutan untuk naik jabatan. Ya, jadi kita ulang dari awal ya, setelah proses rekrut, kita terima, ada masa percobaan, kemudian diberikan surat pengangkatan, kemudian kita promosikan atau naik jabatan. Nah,
Lalu apalagi siklusnya? Yang berikut adalah rotasi. Ya, rotasi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk mengedukasi karyawan. Artinya, contoh kita memiliki tenaga pemasaran atau marketing yang cukup bagus, membuat strategi-strategi marketing, kemudian kita juga memiliki tenaga penjualan yang cukup bagus, ya kan? Lalu apakah selamanya tenaga penjualan hanya ngerti penjualan? Kan tentu tidak, ya kan? Suatu saat tenaga penjualan tersebut bisa saja diangkat sebagai general manager atau wakil dari pimpinan, ya kan? Nah, di situ kan yang bersangkutan harus menguasai SOP perusahaan secara keseluruhan. Ya, jadi diperhatikan Bapak Ibu, kalau kadang kita merasa, ya sudah, saya ini maunya jadi sales aja lah, nggak mau jadi yang lain-lain. Padahal, ya ketika pimpinan atau atasan kita biasanya melihat ada peluang, ada potensi yang ada dalam diri kita, itu beliau atau mereka itu biasanya langsung memberikan promosi jabatan atau rotasi, bisa juga rotasi ke departemen-departemen lain, tujuannya agar kita ini belajar seputar SOP di bisnis kita, gitu. Nah, yang berikut adalah pensiun. Kalau pensiun itu berakhirnya ikatan kerja ya antara karyawan dengan perusahaan. Nah, biasanya perusahaan memberikan hak-haknya karyawan berupa tunjangan, pesangon, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk siklus karyawan. Nah, kalau kita terapkan dengan baik dan benar, biasanya sih yang sudah-sudah, karyawan itu akan merasa diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan kemudian mereka akan bekerja sebagaimana mestinya juga. Kira-kira begitu. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan atau saya terlalu cepat? Dilanjut aja Pak John ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Nah, Pak John. Ini tentang keberhasilan dan kegagalan dalam kelola karyawan. Sebaik apapun kita dalam mengelola tim kita, tidak dapat dihindari adanya keberhasilan maupun kegagalan. Ya, ini saya coba share dari pengalaman saya. Kegagalan saya ada, ya kan? Pada saat saya mengelola Bauhaus Living saya, interior design saya itu selama lebih kurang di tahun ke-7, ke-8 itu ada tim inti yang mengundurkan diri. Ya kan, bukan karena tidak selaras, tapi karena memang tim itu memiliki impian pribadi ya. Jadi dia mengundurkan diri untuk mengejar impiannya. Ya. Nah, dampaknya kan akhirnya kan saya harus, ya tadinya saya sudah men-set tim itu untuk berjalan sendiri ya. Jadi tanpa keterlibatan saya terlalu jauh, akhirnya kan saya harus kembali fokus untuk membangun ulang tim yang baru. Kira-kira seperti itu, Pak Pram, Bapak Ibu. Nah, kemudian adapun pencapaian saya, keberhasilan saya dapat memberikan fasilitas atas pencapaian tim yang diraih. Ya kan, contohnya benefit-benefit buat mereka, ya kan, misalkan fasilitas pinjaman kendaraan atau pemberian kendaraan ataupun cicilan rumah dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian dampaknya adanya engagement atau ikatan antar tim di bisnis kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi di samping keberhasilan ada juga kegagalan Bapak Ibu. Jadi sebaik apapun namanya manusia kan itu selalu berubah-ubah, dinamis ya, dinamis. Gitu. Nah, lanjut Pak Pram. Sebelum saya masuk ke dua sisi tim ini, kira-kira ada pertanyaan, Pak Pram, dari Bapak Ibu? Belum ada. Belum? Oke. Ya, nah, kalau kita bicara tim atau karyawan, ya, ada dua hal nih Bapak Ibu. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Coba, siapa yang tahu? Saya boleh nggak Bapak Ibu punya pendapat nggak? Boleh nggak di chat? Kompetensi itu apa sih menurut Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa berpendapat. Kompetensi gantian. Itu... Jadi menurut Bapak Ibu kemampuan, keahlian. Kemampuan, keahlian ya? Ya. Yang lain silakan. Biar nggak ngantuk. Skill. Ya. Skill. Oke.
Wah, skill, kemampuan untuk bersaing, kompeten atau kemampuan ya. Terima kasih. Nah, bagus banget. Ini berarti interaksinya dapat ya, Bapak Ibu. Ya, Jadi ya. ini mengingat waktunya waktu habis makan malam biasanya cenderung ngantuk nih Pak Pram. Saya mah ya. belum. Belum ya. Nah, belum Oke. Nah, yang pertama kalau kita bicara kompetensi itu adalah kemampuan teknis. Benar, tadi jawab kemampuan, skill ya, itu benar. Nah, jadi dalam memahami karyawan itu ada dua hal ya. Yang pertama kompetensi, yang kedua adalah komitmen. Ya, komitmen itu apa? Nah, komitmen itu silakan. Ayo, saya tes lagi. Komitmen itu apa Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu. Di chat. Ya. Dijawab di chat. Komitmen itu apa? Konsisten, Bu Poni. Tanggung jawab sama kerjaan. Loyalitas. Oke. Prinsip atau konsisten. Perjanjian. Ya, ada lagi? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita lihat ya di sini. Yang disebut komitmen adalah apa yang dipikirkan, diucapkan, diperbuat itu selaras. Ya, jadi yang namanya orang komit itu ya tadi ada yang bilang konsistensi, kira-kira mirip-mirip, tapi yang tepatnya adalah apa yang dipikirkan, diucapkan, diperbuat itu selaras. Nah, kita lihat ya di sini ada tabel, ada 4 area. Nah, yang pertama kita lihat komitmen tinggi, kompetensi rendah, yang tabel paling atas sebelah kiri. Ya, karyawan ada yang jenisnya seperti ini, komitmennya tinggi, ya kan, datang tepat waktu, ya kan, kerjanya serius, tapi pemahamannya nggak terlalu bisa, atau mungkin skillnya kurang, ya kan. Nah, untuk karyawan tipe ini yang harus dilakukan oleh leadernya atau atasannya atau pimpinannya itu adalah kita berikan edukasi berupa training ya, training reguler ya. Kalau dulu saya rutin ya, terakhir ini kan pandemi COVID, dulu itu kita rutin per kuartal itu minimal setiap departemen tuh setiap departemen wajib ikut training kurang lebih 16 jam. Jadi lebih kurang 2 hari. Ya. Jadi itu wajib tuh untuk mengedukasi tim. Nah, kita lihat lalu yang di itu training ya. Lalu yang di sebelah kanan bawah, ya kan, sebelah kanan paling bawah itu komitmen rendah, kompetensinya tinggi. Ya, ini tim ini mampu bekerja sesuai dengan target. Ya, dikasih tugas A, dia mengerjakan sesuai tugas yang diberikan, kemudian waktunya juga sesuai. Nah, lalu komitmennya aja yang rendah. Contohnya mungkin ya kadang-kadang kerja ogah-ogahan atau suka terlambat. Nah, itu kan contoh komitmennya rendah. Biasanya, apa yang harus dilakukan oleh leadernya? Nah, untuk tim seperti ini dilakukan adalah coaching dan konseling. Biasa kita gali, kita tanya, kenapa? Apa yang membuat Anda ya kan suka datang terlambat, atau apa yang dapat kami bantu ya kan atas kondisi yang ada, situasi yang ada, ya kan. Di samping orang suka datang terlambat kan itu kan berdampak bagi orang lain ya, biasanya Bapak Ibu, bagi tim atau karyawan yang lain. Loh, si ini terlambat kok boleh gitu, kok saya nggak boleh, kan biasanya begitu tuh. Akhirnya satu terlambat, yang lain terlambat ya. Nah, kemudian sebelah kiri bawah, yang paling bawah itu yang paling kiri, itu komitmen rendah, kompetensi rendah. Nah, itu biasanya kalau tim atau karyawan seperti ini, ujung-ujung itu biasanya sudah nggak memenuhi kriteria organisasi. Nah, biasanya ini tidak dipakai ya, biasanya bahasa ininya kita eliminasi biasanya gitu, Bapak Ibu. Nah, lalu yang menjadi target adalah
sebelah kanan paling kanan paling atas, yaitu komitmennya tinggi, kompetensinya tinggi. Nah, itu adalah targetnya. Jadi ketika kita memiliki karyawan yang contohnya yang komitmen rendah, kompetensinya tinggi, ya ketika kita lakukan coaching dan konseling, harapannya supaya mencapai target. Demikian pun yang komitmennya tinggi, kompetensinya rendah. Itu kita berikan training, harapannya mencapai target, komitmennya tinggi dan berkompetensi. Kurang lebih sih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu seringkali kadang-kadang di organisasi ini dalam menjalankan bisnis ya, kita dampaknya dari faktor eksternal itu kan berdampak kepada internal di bisnis di organisasi kita. Contohnya ketika bisnis itu omsetnya menurun, bisa aja kan kita langsung menilainya secara subjektif. Wah, si A ini kok kerja nih malas-malesan ya. Padahal dia sudah punya menjalankan tugasnya dengan baik. Namun karena faktor eksternal, ya kita langsung ngejudge, oh si A ini kok nggak perform ya. Padahal kita belum memberikan target, ya kan? Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita yang tadi ya di pengangkatan itu kan kita ada job desk-nya yang jelas. Kita berikan job desk yang jelas. Apa sih target dari manajemen atau perusahaan untuk karyawan yang bersangkutan. Nah, jadi ada 4 area. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu paham di sini ketika kita menghadapi tim member yang kadang ada orang yang kerja udah lama ya, pinter, tapi karena terlalu lamanya dia bekerja, mungkin punya rasa jenuh. Sesekali dia akan datang terlambat atau mungkin kerja semau-maunya, ya kan, kadang masuk, kadang tidak. Nah, itu sering terjadi Bapak Ibu ya. Nah, kita nggak perlu heran dan nggak perlu khawatir ya. Itu biasanya kita. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau datangnya suka seenak-enaknya itu masuk yang di mana Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, boleh nyalakan speakernya langsung, boleh? Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi kalau ada karyawan yang gimana Pak John, yang masuknya nggak suka seenak-enaknya, kadang kerja mau-maunya, kadang nggak kerja gitu. Jadi sehari masuk bisa sehari nggak masuk gitu. Ya. Komitmennya rendah. Nah, ini Pak Ujang. Komitmennya rendah ya, luar biasa ya. Pak. Ya bagus Pak. Nah, komitmen rendah itu ya biasanya orang-orang seperti itu Pak, Bu, itu biasanya mereka kompetensinya bagus Pak. Dia tahu. Jadi makanya ya udah. Sepengetahuan yang bersangkutan udah nggak ada kerjaan kok di kantor, ya kan? Apalagi lagi PPKM, ya boleh dong saya masuk kadang enggak, kadang masuk kadang enggak, bisa aja. Tidak mempunyai pendirian, ya. Tapi itu biasanya kalau komitmen rendah tidak punya pendirian, biasanya kompetensinya udah rendah tuh Pak. Tapi umumnya yang saya alami orang-orang seperti itu kompetensinya tinggi Pak. Dia bahkan lebih mengetahui, oh ya sudah, kerjaan saya udah beres sih. Iya kan? Besok saya nggak ada kerjaan. Lah, belum dikasih kerjaan kok. Boleh dong saya nggak masuk. Iya kan? Malah kadang fatalnya tanpa pemberitahuan. Nah, seperti itu. Iya kan? Pakat, Pak. Komitmen tinggi, disiplin rendah. Komitmen rendah, kapasitas biasanya tinggi. Cuma jadinya bikin pusing juga. Iya, memang itu Bu. Makanya tadi kalau ketika komitmen rendah, tapi dia pinter Bu, kita coaching Bu, kita konseling dia, kita tanya, kita panggil, ya kita tanya, ada apa, kenapa, bagaimana yang hal apa yang dapat dibantu oleh kita, kan seperti itu Bu. Biasanya kan masalah-masalah karyawan itu simple ya, mulai dari masalah keluarga, masalah finansial. Iya kan? Gitu. Atau masalah antar sesama tim. Perlu dimotivasi ya, Pak? Gimana, Pak? Perlu dimotivasi. Perlu dimotivasi, Pak. Di coaching, di konseling, Pak. Iya kan? Jadi bukan berarti langsung kita mengecap karyawan tersebut, wah, orang ini nih suka sembarang gitu. Kan kadang-kadang kita pun juga kalau lagi mumet, ya paling sederhana namanya orang bisnis Pak, pelaku UKM, kalau lagi rame seneng Pak, ketawa kayak saya kan, tapi kalau lagi kusut kan bisa aja Pak, iya kan? Wah ini omset sepi nih, harus bayar gajian gitu kan Pak, cara pikirnya kan beda Pak,
Gitu. Nah, silakan Pak, Bapak Ibu, kalau ada materinya sih sebenarnya simple. Sudah habis. Ya. Sudah habis. Nah, saya akan lebih ke diskusi. Karena buat saya ya sebenarnya ini kan pengalaman aja, Pak. Nggak banyak sih materi yang saya bisa bagikan, cuman dari tanya jawab mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan masukan-masukan, mungkin informasi baru gitu. Iya, Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, sebetulnya tadi saya sudah tulis di chat, tapi di ini ada nggak apa-apa lebih ya. Iya. Oh iya. Jadi intinya mungkin saya mengalami hal yang tadi Pak, yang mohon maaf sebetulnya saya off cam ya Pak. Ya, apa-apa, silakan. Hal yang tadi kapasitas cukup tinggi, tapi komitmen rendah gitu. Dan yang saya rasakan juga sebetulnya persis seperti Bapak tadi bilang ya, biasanya kalau yang komitmen disiplin rendah dalam arti sesuai dengan tertib kantor gitu, memang karena dia merasa karena kapasitasnya tinggi itu gitu, dia bisa kerjain apa yang menurut dia job desk-nya gitu. Cuma permasalahannya kalau di saya di kasus ini kerjaannya adalah sebagai konten kreator Pak. Ya. Di saya sendiri kalau yang namanya konten kreator atau bikin desain gitu, karena kita banyaknya kan online pemasarannya Pak ya, dan kita via reseller dan sebagainya, kita harus banyak bikin postingan lah hampir tiap hari gitu kan. Ya. Nah sehingga dan itu kan butuh komunikasi yang TikTok gitu sebetulnya gitu. Iya. Dan kadang-kadang ada kerjaan-kerjaan dadakan juga gitu. Nah ini sejak awal dia memang bilang bahwa kesanggupannya adalah sebetulnya di kerja remote lah WFH gitu. Cuman saya agak ragu karena saya bilang, aduh kita belum punya sistem tuh kalau WFH gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman kerjanya adalah seperti tadi butuh yang TikTok langsung ketemu ya biar efisien gitu kan kerjanya. Nah, cuman saya berusaha. Kenapa Pak? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebenarnya untuk kasus semacam ini dan pada akhirnya sebetulnya saya kalau secara tugas dia melaksanakan, tapi berdasarkan job desk keseluruhan sebetulnya jadinya kurang optimal kalau menurut saya. Dan yang secara umum pada akhirnya cukup mengganggu juga ke flow kerja tim secara keseluruhan gitu. Jadi pertanyaannya adalah di titik mana kita memutuskan untuk menyudahi atau masih mempertahankan karyawan dengan tipe seperti ini dan apa parameternya. Oke, silakan Pak John. Baik, Bu Nena ya. Bu Nena, baik, terima kasih. Bu Nena tadi timnya konten kreator ya. Kebetulan saya juga rajin update status setiap hari Bu Nena. Nanti bisa di-follow IG saya John_Alan21 Bapak Ibu. Tadi pertanyaan sangat baik tuh. Jadi kalau konten kreator yang bersangkutan mengajukan work from home sementara ibu belum terbiasa atau ibu ingin ada satu sesi tatap muka ya, tektokan ya. Nah, saran saya, Bu, sederhana Bu. Ya, ibu tahu dulu kebutuhan ibu apa. Contohnya konten kreator, ya sudah Bu, konten kreator. Ketika ibu bilang saya butuh tektokan, sebenarnya sih Bu, ini masalah kebiasaan. Orang bisa karena terbiasa. Saya percaya karena pandemi COVID bisa nggak bisa akhirnya orang harus pakai Zoom Bu. Bahkan di pengadilan pun sidang pun melalui Zoom. Jadi menurut saya Bu Nena sederhananya gini, ibu harus tahu dulu targetnya terhadap si tim ini, karyawan ini apa. Misalkan dia buat konten sehari 1, sehari 2. Nah, ibu hanya berikan itu, sesimpel itu. Nah, kemudian ditagih Bu jamnya. Misalkan, oh ya setiap hari Anda jam 12 itu satu konten ya, lalu jam 6 sore satu konten. Kan begitu Bu. Nah, dijelaskan setiap habis konten kita wajib ya briefing by phone atau by Zoom
Ya kan, Ibu kan yang Ibu butuhkan itu kan, Bu. Nah, karena mau nggak mau, Bu, sekarang di situasi sekarang, saya pun kan ngisi di beberapa kementerian, Bu, untuk proyek-proyek saya. Itu semuanya WFH, Bu. Apalagi yang sudah usia lanjut ya, di atas 50 tahun itu, para eselon-eselon itu WFH, Bu. Gitu loh, karena faktor keamanan ya, kesehatan. Jadi kalau menurut saya, kita ini harus coba ini, Bu ya, lebih apa ya, lebih detail. Lebih detail juga, Bu. Bener nggak nih? Ya jangan-jangan kita ini menuntut dia lebih, sebenarnya dia udah melakukan apa yang dia lakukan, yang harusnya dilakukan. Kira-kira seperti itu, Bu Nena. Ya, jadi nggak usah khawatir, Ibu coba aja sampaikan. Makanya dari awal nih, Bu, ketika Ibu rekrut, Ibu sampaikan job desk. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu. Job desk itu nggak cuma job desk harian. Ada namanya job desk harian, job desk bulanan, atau mingguan, lalu bulanan, lalu ada lagi satu, Bu, job desk insidentil. Boleh-boleh saja sewaktu-waktu Ibu minta di hari libur Ibu minta dia mengerjakan konten. Itu job desk insidentil. Karena apa? Oh, ini ada momen khusus nih, Anda harus datang ngeliput. Iya kan? Ngeliput, Bu. Nah, kalau liput kan mau nggak mau fisiknya harus tampil. Tapi kalau dia mengerjakan konten kan bisa via online. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Semoga menjawab ya, Bu Nena. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak John, dari kolom chat dari Awanda. Ya. Cara menegur atau menasihati pegawai karena kerjanya lambat itu bagaimana? Karena saya baru sekali bisnis dalam, ya. Silakan. Oke, baik. Saya habis ketik Instagram saya, Bapak Ibu. @jor_alan21. Boleh ya, Pak Pram? Boleh, silakan. Di follow ya, Bapak Ibu. Jadi cara menegur karyawan yang punya masalah. Jobnya lambat. Iya. Sebenarnya gini, yang tadi ya, kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini bisa mengklaim bahwa dia terlambat, tapi kita belum memberikan parameter yang jelas. Contohnya, Anda setiap hari harus menyelesaikan sekian persen ya. Sekian persen itu batasannya apa? Iya kan? Contoh kalau sales atau market, atau kita bilang sales ya, Anda harus melakukan follow up by phone 10 pelanggan sebelum 10 prospek sebelum jam 12 siang. Nah, kalau ketika dia menyelesaikan 10 pelanggan sebelum jam 12 siang, berarti kan memang sudah targetnya dia. Nah, kalau dikatakan lambat, misalkan, wah, disuruh 10 sebelum jam 12 siang, terus kok ini udah jam 3 masih 5. Nah, itu baru lambat, Bu. Bapak Ibu. Nah, itu harus jelas dulu. Kadang-kadang kita sebagai leader atau sebagai pebisnis, itu kita lupa dan kita hanya melihat hanya satu sisi negatifnya, sementara tim itu sudah atau karyawan sudah melakukan hal yang dia harus lakukan dengan baik selama 1 bulan, maka karena satu kesalahan dia, kita sudah ngejudge dia, oh, ya Anda lambat nih. Sementara kita nggak punya data, Bu. Maka saya penting bagi Bapak Ibu semua, kita harus selalu lakukan tertib administrasi. Kita punya data, Bu. Contoh hari ini dia tepat waktu. Contoh gini ya, paling gampang nih, mengenai jam masuk. Wah, karyawan saya sering terlambat. Oke, Ibu, Bapak punya datanya? Ada nih, dari 30 hari atau 25 hari kerja, dia terlambat 5 kali. Nah, itu baru terlambat sering, Bu. Tapi kalau, iya, berapa kali ya? 1. Oh, baru 1 kali. Nah, itu kan nggak bisa dikatakan itu, Bu. Sementara selama 3 bulan percobaan, dia dalam 3 bulan terakhir, misalkan bulan ketiga, dia terlambat sekali. Itu kadang-kadang kita nggak punya data, kita langsung bilang aja, dia suka terlambat. Itu kebiasaan, Bu. Kita sebagai leader kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, kita ngejudge. Nah, yang terpenting adalah kita punya data dulu, Bu. Atau parameternya kita mau sudah berikan belum ke yang bersangkutan. Baru kita bisa, oh dia terlambat, kita tegur. Kenapa Anda terlambat? Ya kan? Oh iya, kemampuan saya kurang. Oh, seperti apa? Nah, yang tadi, Bu, ketika dia kurang, dia akan terlambat, Bu. Kompetensinya kurang. Nah, baru, ya udah, yuk. Saya punya, Pak, pengalaman saya, tim desainer saya, baru itu saya training, Pak. Akhirnya saya lesin 3D dan lain-lain. Jadi lebih cepat, Pak, speed-nya. Kerjanya lebih cepat. Nah, itu loh, Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu, benar-benar nggak dia terlambat. Kalau benar, ya udah kita berikan training. Kan itu karena kompetensinya mungkin nggak nyampe. Atau kalau memang komitmen, dia udah tahu, tapi dia sengaja. Nah, itu kan masalah komitmen. Kenapa? Mungkin dia punya masalah keluarga. Jadi nggak fokus. Ya, nggak present, Pak. Saya sering katakan nih, nggak hadir.
badannya, fisiknya di kantor, tapi pikirannya di rumah. Ini connect dengan yang ditanyakan yang di Bu Ari atau Pak Ari ini. Karena ada problem keluarga, ada anak yang tidak bisa dihandle atau tidak bisa dititipkan ke ortu atau ke neni. Connect. Ya. Iya. Connect. Kalau menurut Pak John gimana nih? Yang mana, Pak? Yang kalau ada beberapa karyawan yang performanya tidak bagus karena masih diganggu dengan masalah keluarganya. Mungkin anaknya nggak ada yang nungguin atau ada orang tuanya. Kalau menurut Pak John bagaimana? Kalau itu sih masalahnya umum, Pak, Bapak Ibu. Ya kita juga harus akui ya, kita sendiri kan pasti tahu ya kondisi keluarga. Ya kita bantu aja, berikan solusinya. Contohnya, ya sudah kita berikan waktu. Kalau memang ini ada lagi Pak, namanya ini rekening bank emosi Pak. Ya saya nggak buatkan slide-nya. Artinya gini, ketika selama bekerja, alangkah baiknya kita selalu menanamkan hal-hal positif di organisasi atau di manajemen. Harapannya apa? Ketika kita performanya bagus, selalu menanamkan hal positif, saling bantu tim di departemen atau antar departemen, atau atasan kasih tugas selalu selesai dengan tepat waktu, bahkan melampaui target. Ya, saya percaya ketika Anda tidak perform 1-2 kali, manajemen pasti juga akan memaklumi, memahami. Itu manusiawi. Gitu. Jadi menurut saya lakukan performa kerja, tingkatkan dengan sebaik mungkin. Nah, lalu kalau yang tadi punya masalah-masalah seperti itu, menurut saya ya satu-satunya jalan skill-nya ditingkatkan, kemudian ya kita coaching sama konseling lagi, Pak. Ada apa? Bagaimana? Oh ya masalah anak. Ya sudah kan, kalau udah tahu masalah anak ya kita harus punya backup. Contohnya ya Anda titipkan anaknya misalkan di keluarga atau di orang tua, kan bisa Pak, Bu. Gitu. Itu sih situasional aja. Ya kan, tiap orang kan berbeda-beda. Ada yang merasa, oh ya sudah punya orang tua bisa dititipin. Mungkin dia sendiri nggak kepikir. Ya kan, bisa juga namanya orang lagi punya masalah, Pak. Gitu loh. Ya kita yang nggak punya masalah bisa bicara, tapi ketika orang punya masalah, oh iya ya, titip tetangga aja ya. Iya kan? Kita hitung berapa gaji kita daripada kita yang merawat, contohnya kan, ya udah titipkan. Nah, salahnya kadang nitip doang, Pak. Iya kan, titipan lauk pauknya enggak, Pak. Kan akhirnya kan tetangga juga jadi nggak ini, Pak. Kan gitu. Jadi karyawan badannya di kantor tapi pikirannya tuh. Ini ada pertanyaan nih Pak John dari Pak Patrick ini. Izin bertanya, jika kita sudah melakukan pendekatan kekeluargaan ke karyawan, tapi mood-nya ini naik turun. Ini bagaimana langkah kita agar mood-nya bisa stabil? Oke, kalau bicara mood itu kan faktor udah eksternal, Pak. Dia di luar kita ya. Nah, kita ini leader, kita sebagai leader tugasnya hanya menggali apa sih permasalahannya, apa sih yang dapat kita bantu, kemudian kita berikan penjelasan bahwa perusahaan juga punya target tuh. Kalau Anda mood-nya nggak stabil dan naik turun, bahkan sering tidak mencapai performa kerja yang baik, mencapai target kinerja yang baik, akhirnya kan kita nggak bisa toleransi sebagai manajemen. Nah, kita tetap bantu artinya kita komunikasikan dengan secara kekeluargaan, namun juga berikan target. Oke, kita bantu. Yuk, saya berikan Anda kan sedang ada masalah keluarga, silakan diselesaikan. Kita beri waktu 1 minggu. Nah, setelah itu kan kita panggil lagi. Bagaimana? Iya Pak, masih belum. Anda butuh waktu berapa lama lagi? Ya, gimana ya Pak? Oke, kami berikan 3 hari. Nah, setelah 3 hari, mudah-mudahan kan dia berubah. Tapi kalau tidak, ya mau nggak mau. Iya dong Pak. Kita juga harus punya toleransi terhadap tim atau karyawan kita. Karena orang udah kerja lama kan wajar lah. Iya kan? Gitu. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut yang lain, Pak. Ini dari Bu Dewi. Cara handle karyawannya selama kerjanya ini bagaimana? Bahkan dari saya masih kecil ketika ada karyawan masuk baru, kemudian dikasih tugas untuk menyuruh karyawan lama. Ini Bu Dewi, ini masalah klasik. Ini masalah klasik. Menurut saya, selama Bapak Ibu tadi ikuti siklus itu dengan baik dan benar, ada sih poin-poinnya lagi. Contohnya, kalau dalam hal ini hanya masalah kita memiliki struktur organisasi yang jelas atau tidak.
ketika kita memiliki struktur organisasi yang jelas dan disosialisasikan kepada tim atau karyawan kita, biasa mereka akan paham posisinya mereka di mana. Dan ketika ada orang baru masuk pun, dia pasti akan memahami kok. Dan orang baru itu kan juga punya jam terbang di perusahaan yang lain, atau memang sebelumnya pernah kerja. Jadi kita edukasi, kita sosialisasi, gini loh, Bapak Ibu, bahwa kita akan kedatangan seorang manajer gini-gini yang akan membantu divisi penjualan kita. Nah, di situ kan ada target. Ya kan? Kalau ini sih standar masalah klasik, Pak Pram. Saya pun pernah ngalami kok. Saya ada satu tenaga kerja itu ini ya, buruh upah harian itu yang dulu dari zaman orang tua saya kerja. Sempat ikut saya. Ya gitu, kadang-kadang baleloy, ngomongnya gimana ya? Bandel. Karena merasa senior. Iya, tapi dengan adanya kita punya aturan, ya kita buat peraturan yang jelas, itu biasa mereka ngikut. Gitu loh. Itu hanya masalah di kita. Biasanya kita nggak punya kejelasan. Peraturan, struktur organisasi, bahkan tujuan. Nggak usah cerita visi ya. Kita bicara tujuan yang sederhana. Ketika kita bilang, yuk kita mau ke Bogor. Kalau yang nggak mau ikut kan kita tinggal, Pak. Sesimpel itu kan? Iya sih. Iya, karena kadang salahnya kita belum menyampaikan kita ini mau ke Bogor. Jadi ya ele-elean ya kita juga jangan nyalain orang ele-elean, Pak. Lawang kagak diajak, kagak disuruh. Iya kan? Sesimpel itu aja, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang harus jelas ya. Jadi peraturannya, job desk-nya semuanya harus. Iya. Jadi kita bisa menghindari senioritas. Karyawan yang lama menyuruh-nyuruh yang karyawan baru. Senioritas biasa, Pak. Biasa. Tapi menurut saya bukan masalah besar kalau kita punya leadership yang kuat sebagai leader ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, ini penting ya, mungkin bonus juga nih kalau nanti saya lupa di penutupan. Bedanya manajer sama leader apa Bapak Ibu? Boleh nggak saya bertanya nih? Gantian. Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat apa bedanya leader. Oh iya, silakan. Manajer open sama mic. leader apa? Mungkin langsung open mic, apa bedanya manajer dengan leader? Langsung ngomong di mic atau ditulis kalau malu-malu. Silakan. Leader menggerakkan, kalau manajemen nyuruh-nyuruh kali ya. Apa bos? Mungkin yang lain. Tadi ada Pak siapa? Pak Ipi. Pak Ipi. Ya, silakan. Kalau manajer itu dia tugasnya mengawasi di bawah owner. Kalau leader itu dia untuk mengatur sistem. Oke. Ya. Yang lain? Saya rasa cukup mewakili ya. Bagus Pak. Ini nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi yang sepanjang saya belajari di sini ada bisnis coach saya juga nih, Coach Pri. Selamat malam, Coach Pri. Nah, mudah-mudahan jadwalnya ini saya jadwalkan ini April ini Pak John. Wah, nanti saya hadir Pak. Ya siap. Jadi sepanjang saya belajar, ya yang saya tahu bedanya manajer dengan leader adalah kalau manajer itu menggunakan body dan pikirannya Pak, body and mind, ya. Tapi seorang leader di samping dia menggunakan body dan pikiran dia, dia juga memiliki hati dan spirit, Pak. Heart and spirit dalam mengelola organisasi. Ya. Jadi ini udah menjawab. Tadi ada sekilas saya lihat ada bagaimana agar karyawan memiliki rasa memiliki. Nah, ketika kita memiliki sebagai leader memiliki heart and spirit, nah itu kita tularkan sama tim kita. Kita tularkan. Iya kan? Berupa edukasi-edukasi, training-training, sehingga dia juga secara nggak langsung melihat semangat kita, Pak, spirit kita. Itu sedikit banyak pasti, Pak. Begitu mindset kita terbuka, mindset mereka terbuka, itu pasti akan lebih gampang untuk menyelaraskan dengan tujuan organisasi. Sesimpel itu, Pak Bram. Gitu. Cuma ini pertanyaannya, Pak John. Setelah kita training, kita edukasi, nanti tiba-tiba dia pindah tempat kerja. Itu kalau menurut Pak John bagaimana nanti? Pak Pram, kalau itu pertanyaannya sangat bagus, tapi Bapak Ibu saya coba kembalikan ya. Bapak Ibu lebih memilih training, dia bekerja, lalu ada waktu tertentu dia pindah, atau Bapak Ibu didiamkan, dia nggak usah di training, tapi dia nggak perform di bisnis. Otomatis kan bisnis Bapak Ibu nggak perform.
Iya sih. Iya. Ingat, yang saya Iya. pelajari juga Pak Pram dan Bapak Ibu malam ini, bisnis itu bukan kita membangun bisnis, Pak. Tapi kita membangun tim agar tim membangun bisnis kita. Iya sih. Iya sih. Itu. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau menurut saya dan beberapa mentor saya, senior-senior saya pun menyampaikan bahwa lebih baik ya kita training, bahwa dia pindah. Itu nggak bisa dipungkiri. Kenapa harus kita khawatir? Wah, makasih Coach Free. Ada jempolnya nih Coach Free. Tapi kalau maunya diikat dengan kontrak bagaimana Pak John? Setelah kita bisa. training. Itu technical, Pak. Boleh-boleh gitu. aja kayak tim saya begitu saya training sekian juta, katakan kemarin mungkin ada training interior design, katakan nominal misalkan 2 bulan gajinya, kita boleh Pak, kita sampaikan ini ya, kita buat perjanjian kerjasama bahwa Anda setelah di training harus kerja di sini selama 24 bulan. Apabila tidak, sebelum mencapai waktunya, Anda keluar akan dikenakan biaya penalti penggantian training sebesar 30%, 50%, 100%. Itu kan technical, Pak. Oh. Tinggal didiskusikan aja, Pak. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini mindset ya, penting Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir, kalau di training, ntar juga keluar, ntar juga capek lagi. Kalau gitu, kita ngapain bisnis, Bapak Ibu? Pasti ada resikonya. Oh, gitu, iya kan? Ya. Iya. Iya kan? Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak John, dari Pak Ateng Halilintar. Kalau ada karyawan yang kompetensinya bagus, tapi tidak jujur dalam keuangan, ini gimana nih, Pak John? Pertanyaan saya simpel, Pak. Saya kembali bertanya. Ini tidak jujur keuangan, masalahnya, maksudnya gini, tim ini, karyawan ini megang uang nggak? Kalau memang megang uang, kan itu prinsip, Pak. Kalau nggak jujur, artinya kan nggak bisa dipakai. Tapi kalau dia hanya ngelola file aja, ya boleh-boleh aja kan, Pak? Iya kan? Dia masih bisa dibina, ya kan? Sebelum dibinasakan, Pak. Kita bina dulu. Kan begitu. Iya kan? Ketika dia megang file hanya ngurusin operasional, si A kemana, si B kemana, ya kita nggak usah kasih pegang uang, Pak. Tapi kalau memang dia inti, dia megangnya bidangnya uang, dan dia nggak jujur, ya berarti kan udah nggak memenuhi kriteria, Pak. Udah prinsip ya. Udah prinsip, Pak. Ya. Makanya kan sistemnya dijalankan dengan baik dan benar, Pak. Identifikasi masalah. Kalau kita nyari orang keuangan, cari yang jujur, Pak. Kalau nyari orang yang misalkan ya bagian disuruh-suruh, itu pun suruh-suruh cuma ngantar barang apa. Tapi kalau pegang tagihan apa kan enggak, Pak. Itu kan nggak perlu ini, Pak. Yang penting dia tepat waktu apa kan begitu, Pak. Iya kan? Ada hal-hal yang nggak usah melibatkan kejujuran dia. Contohnya loh, Pak. Memang tadi ada yang jawab nih, attitude is everything. Ya saya setuju. Tapi kan kita kasih kesempatan dulu. Dia nggak jujur, mungkin sekali ada masalah ya. Kan orang baik tidak selamanya, belum tentu selamanya baik, Pak. Dan orang jahat pun kan nggak selamanya jahat, Pak. Kasihan dong, Pak. Iya kan? Itulah pentingnya yang saya pelajari ya. Di hidup ini ada namanya hukum alam semesta, ada namanya hukum polaritas, Pak. Ada baik, ada jahat, ada gelap, ada terang. Ya, jadi itu dinamika kita sebagai leader mengelola tim atau kita sebagai profesional mengelola tim kita, Pak, karyawan kita atau bawahan kita. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ini, Pak John, dari Bu Boni Raja. Saat menyekolahkan atau training karyawan, sistem perjanjian kerjanya bagaimana? Gaji dan masa kerjanya takutnya mendadak keluar. Ini sama kayak pertanyaan tadi saya. Iya, langsung aja Pak, langsung aja kita cek kebutuhan biaya trainingnya berapa. Lah kita misalkan dia 2 kali gaji, kita mau suruh dia kerja berapa bulan? Minimal 12 bulan, 24 bulan itu kan kebijakan kita. Nanti kan terdapat proses negosiasi. Aduh, Pak, kok banyak amat? Iya kan, Bu, banyak amat. Saya harus kerja 5 tahun nih, padahal trainingnya cuma 5 juta. Udah nanti kalau saya keluar saya bayar boleh ya, Bu? Pak, saya gantiin. Oh, boleh. Nah, itu kan bisa negosiasi. Iya kan? Begitu dia gantikan biaya training kan berarti kita juga nggak ada yang dirugikan kan, Pak? Iya, betul. Iya, kalau Bapak Ibu di posisi karyawan tersebut, ya saya ajarin nego aja, Pak. Ya kan, bisa aja kan. Bapak Ibu siapkan, ya udah nanti kalau saya punya uang, saya bayar deh trainingnya. Saya mau pindah kerja, contohnya kan gitu. Sesimpel itu kan. Jadi nggak ada yang dirugikan, Pak. Win-win aja, Pak. Jadi gitu. harus dikomunikasikan ya. Iya. Ini dari Bu Rama Kampar, bagaimana cara memenuhi karyawan agar merasa memiliki perusahaan tempat mereka bekerja? Jadi sense of belonging-nya bagaimana? Ya, itu Pak.
Jadi tadi saya sampaikan ketika kita sebagai leader aja kita punya heart and spirit. Itu kan kita itu role modelnya karyawan kita, Bapak Ibu. Yes. Ya kita aja datang siang, ya kan. Terus kerja, ya nggak ada target yang jelas, nggak bisa menunjukkan jalan, membuka jalan, apalagi Pak menunjukkan jalan, terus mencapai tujuan melalui jalan itu. Ya gimana orang mau ngikut Pak? Kan prinsipnya gitu. Jadi kalau kita aja bisa buka jalan, terus kita berjalan, terus mencapai tujuan yang ditentukan melalui jalan yang kita buka, pasti orang akan follow kita, Pak. Bicara leader, bicara follower, Pak. Ya kan? Tapi jangan lupa Bapak Ibu di-follow dulu, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Semoga Bu Rama menjawab ya. Dari Pak Michael Agusto. Izin bertanya, Pak, perihal gaji yang sangat krusial dalam menjaga komitmen dan niat karyawan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada standarisasi dalam penentuan alokasi gaji? Bagaimana mencegah konflik apabila terdapat perbedaan gaji gaji karyawan yang memiliki perbedaan fungsi kerja? Terima kasih. Oke, yang pertama saya jawab ya. Cara menentukan gaji itu sama seperti kita cara menentukan harga jual barang itu. Bisa juga kita cek kompetitor, Pak. Cek perusahaan sejenis. Untuk contoh, tenaga pemasaran atau penjualan di industri makanan dan minuman, ya kan? Pasarannya berapa sih, kan bisa kita cek kompetitor, Pak. Atau dengan kemampuan kita, Pak, ya kan? Kita rekrut, belum dapat, ya pasti akan dapat, cuman belum ketemu aja yang pas, Pak. Apalagi di situasi sekarang. Jadi kalau tadi Bapak Ibu tanya, bagaimana sih cara menentukan gaji? Ya, kita cek dulu, Pak. Kompetitor sejenis nih menggaji karyawan, contohnya sales tersebut, sales apa nih, misalkan F&B, contohnya Coca-Cola atau teh botol, ya saya bukan bermaksud berpromosi ya. Nah, gajinya rata-rata berapa? Kan kita bisa patokan itu, kita di bawah sedikit, atau kita samakan kalau kita sanggup, kalau enggak ya di bawah sedikit, ya kan? Atau metode kedua, sesuai dengan internal kita, kita sanggupnya sekian, ya sudah, kita coba rekrut dengan kesanggupan sekian, ada nggak? Kalau memang sama sekali nggak ada, ya mungkin nanti kita naikkan batasan itu, batas bawah itu. Kan gitu, Pak. Tentunya kita menentukan batasan jangan cuma satu ya, kita punya batas bawah, batas atas. Atau ada tengah-tengahnya. Ya supaya kita juga, ya ini kan kita udah seleksi kan, dapat kita direkrut, tapi ternyata belum. Nah, berarti kan kita punya batas terlalu bawah. Contohnya gitu, Pak. Nah, kemudian tadi bagaimana dengan mengatasi ini ya? Apa tadi, Pak, pertanyaan kedua? Mencegah konflik dari perbedaan gaji. Itu gampang, Pak, sebenarnya ketika kita punya job desk yang jelas, struktur organisasi yang jelas, itu konflik bisa diminimize, Pak. Artinya bukan hal yang krusial menurut saya. Yang krusial itu biasanya kita nggak punya struktur organisasi yang jelas, atau kita punya tapi belum disosialisasi kepada tim atau karyawan kita. Dia nggak tahu apa sih budaya-budaya kerja di sini. Ya kan, kalau kita bilang kita edukasi, dia mana tahu, kita nggak pernah di training, Pak. Tapi begitu dia tahu, budaya kerjanya salah satunya edukasi. Setiap karyawan di training dan lain-lain. Ya mereka akan semangat. Iya kan, mereka tahu, ternyata saya nggak ngerti nih, saya harus di training. Ya udah, boro-boro mau minta gaji gede, diterima aja udah bagus kan begitu, Pak. Iya kan, nah itu loh batasan-batasan atau aktivitas-aktivitas lain yang dapat mendukung performa tim di kantor harus benar-benar dijalankan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Bu Sona. Kalau terima kerjaan atau proyek yang sejenis dengan bisnis kita, menurut Bapak bagaimana? Maksudnya kalau gimana? Iya. Buka mic aja, Bu Sona. Ya, Bu Sona, silakan. Mungkin lebih bisa jelas. Bapak Ibu Sona, monitor. Ibu Sona atau Bapak Sona. Halo. Bu Sona. Kebetulan saya kurang paham dengan pertanyaan. Saya juga gimana, Pak? Bu Sona. Ya, gini Pak, misalnya kan kita punya bisnis nih, tapi karyawan yang bekerja dengan kita itu dia mengambil proyek yang sama pekerjaannya seperti bisnis kita di jam kerja gitu, misalnya andai kata kayak misalnya contohnya nih Pak, misalnya kayak wallpaper nih,
kita ada bisnis, tapi tukang kita itu terima juga job di luar kita gitu. Itu menurut Bapak bagaimana? Oke, ini pertanyaannya bagus banget Ibu Sona, sepertinya mirip nih industrinya sama saya di interior. Bu, jadi begini Bu, saya selalu membiasakan kita sebagai leader harus clear. Clear artinya gini Bu, kita harus open and honest ya sama tim. Untung harus Bu gitu, tapi kita harus terbuka juga hal-hal yang apa ya, yang kita anut Bu, nilai-nilai dalam diri kita. Contoh gini, kalau memang saya selalu sampaikan sama tim saya, termasuk guru-guru saya, Anda boleh kok kerja di tempat lain. Boleh, kan Anda juga porong di sini. Ya kan? Tapi, ya tolong selesaikan dulu tugas Anda di sini dengan baik, baru Anda keluar. Jadi jangan ditinggal. Nah, tadi kaitannya dengan Bu Sona, apalagi tadi Bu, tukang wallpaper, itu kan cabutan biasanya Bu. Saya pakai bahasa lapangan ya, Pak Pram, Bapak Ibu. Ya, silakan. Karena kebetulan saya orang lapangan juga. Itu kita bisa cabut sana-sini, sana-sini. Ini kan mindset Bu, ya kan? Nah, tadi Coach Pri bilang, ya tergantung itu attitude orang. Nggak apa-apa, memang tenaga cabutan itu dia kan punya kebutuhan. Nah, sepanjang dia tidak meninggalkan kerjaannya, dia komit. Udah Bu, kalau menurut saya, kita nggak bisa Bu, ngikat orang 24 jam nggak bisa. Ya, bahkan keluarga pun ya kan, ya ada batasnya, anak kita pun suatu saat kan akan kita lepas dari keluarga. Kan contoh gitu Bu bahasanya. Jadi, nggak bisa, biar aja sepanjang Ibu kasih tugas, Bapak nanti pasang wallpaper ya di ruangan A, B, targetnya hari ini selesai. Kalau dia selesai, boleh dong Bu, dia cari objekan lain, lemburnya, kan gitu kira-kira. Tapi kalau di saat jam kerja, nah itu yang Ibu harus berikan pandangan ke dia. Berarti Anda kurang bertanggung jawab loh. Ini kan masih jam kerja Anda, Pak. Ya kan, masa ya Anda ambil kerjaan lain, ya kan? Kerja itu ibadah loh, Pak. Ya kan? Ya, sampaikan ini kan pencerahan-pencerahan yang sifatnya casual ya, Bu ya. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya kan, masa Bapak begitu? Ya kan, kalau memang Bapak begitu, Bapak nggak komit dong, Pak. Ya kan, kalau Bapak nggak komit, ya mohon maaf. Ya mungkin lain kali saya cari tukang lain. Nah, proses itu harus ibu hadapi dan harus Ibu lalui. Lama-lama Ibu ketemu kok orang yang baik, yang bisa ikut selaras dengan kita. Itu biasa Bu, itu sering terjadi di kota-kota besar Bu. Oh ya Pak John, dari pertanyaan Bu Sona tadi menarik. Apakah ini hanya untuk pegawai yang kontrak Pak? Kalau yang pegawai tetap bagaimana Pak? Ya kalau pegawai tetap dia kan nggak bisa dong Pak. Itu udah menyalahi, kan itu kan ada job desk-nya Pak. Kalau tertulis kita berikan tugas tertulis, berarti orang ini mangkir Pak, nggak menjalankan tugas dengan baik loh. Ya kan, itu udah nggak bisa ditoleransi kalau dia mangkir kan. Makanya tadi sekali kita panggil, 2 kali kita masih panggil, kita tanya, 3 kali kan kita juga nggak bisa berikan ini kan Pak, nggak bisa berikan toleransi terus. Lama-lama juga kan kita ini kan butuh target, ya kan, bukan butuh alasan-alasan dari yang bersangkutan. Ya targetnya laporan kan, selesai tidak kenapa, selesai oke, lanjut kan begitu. Gitu. Kira-kira gitu ya Bu Sona. Ya, ini Coach Pri ini udah ngasih ngasih tanda-tanda ini untuk webinar yang akan datang ini, attitude is everything. Ini perlu dibahas lagi. Ini jadwalnya Coach Pri ini bulan depan. Mestinya bulan ini, tapi karena beliau ada tugas di luar negeri, akhirnya mundur lagi. Iya. Mungkin ada satu pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Langsung aja open mic. Malam Pak. Malam Bu. Iya. Lalu dari Bandung. Ya kebetulan itu mimpi itu pengen punya perusahaan dengan struktur organisasi yang baik gitu. Tapi sekarang kan karyawannya masih bisa hitungan jari lah, kurang dari 10 lah. Nah, cuma apakah itu bisa diterapkan dan apakah mereka juga perlu kontrak sementara kita belum mampu gaji UMR atau ya lebih lah gitu. Apakah perlu dari usaha yang skalanya kecil gitu kayak laundry lah. Saya kebetulan pegang laundry. Silakan Pak John. Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Lulu. Bu Lulu, waduh luar biasa ya. Karyawannya udah mau 10 nih. Saya awal jalan tuh Bu sendiri loh Bu. Tapi tenang aja Bu. Ibu luar biasa nih. Menurut saya Bu, ini yang terpenting yang harus kita tanamkan ya.
Kita jangan pernah menganggap diri kita selalu kecil. Nanti itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi doa. Ya, harusnya kita optimis, kita akan jadi besar. Itu laundry itu luar biasa loh, Bu. Jadi menurut saya, tadi saya sampai lupa nih, kebanyakan ngomong. Tadi pertanyaan Ibu apa ya tadi? Apakah perlu membuat struktur organisasi, karena memang kita udah lumayan kewalahan lah sama sistem gitu, sama sistem yang mungkin belum terlalu bagus. Oke. Jawabannya sangat perlu, Bu. Jadi ketika Ibu laundry-nya baru 1 cabangnya, mungkin SOP-nya Ibu cuma 2 lembar, tapi begitu cabangnya udah ada 5, SOP-nya 5 lembar. Atau bahkan seterusnya bertambah. Jadi perlu, Bu, struktur organisasi Ibu buat, ya. Lalu Ibu, yang sederhana aja dari Ibu punya contoh orang operasional. Nggak usah kita sebut supervisor atau manajer. Ini tim operasional atau tim leader. Ya kan? Nah, baru di bawah-bawah itu bagian terima order, bagian yang laundry, cuci, bagian anter. Nah, sesimpel itu, Bu. Jadi nggak usah. Kalau sistem kerja, boleh Ibu bilang aja, Ibu boleh rolling, apalagi sistem saat sekarang kan Ibu boleh kok negosiasi, ya kan? Sekarang nih kan omset menurun, mungkin ya kita nggak bisa mempekerjakan Anda full. Ya kalau sekarang sih lebih fleksibel, Bu. Tapi nanti ke depan ya Ibu harus tertulis ya, mau sistem kontrak, mau sistem kan sekarang banyak juga, Bu, upah buru-buru itu upah harian, dia kerja baru dibayar, enggak juga nggak dibayar, banyak kok, Bu. Jadi bukan saya ngajarin, tapi lebih karena memang faktanya demikian. Tapi kan bahwa di Snaker itu kan harus tertulis apa ya, itu kan teorinya, Bu. UMP, upah minimum provinsi. Tapi masih banyak kok, Bu. Masih banyak yang bahkan saya di hotel saya sendiri, saya pakai operator dari Oyo, itu tidak mentargetkan upah minimumnya berapa, standar kok, Bu. Maksudnya bahkan kalau saya lihat, wah ini cenderung di bawah UMR ya, UMP. Gitu loh. Ya, tapi memang kalau nggak bisa beroperasi. Jadi di Snaker pun sebenarnya dalam hal ini, apalagi situasi sekarang, udah sebelum COVID aja 1 tahun tuh kan menurun, Bu, perekonomian. Apalagi COVID, udah mereka asal sehat aja udah bagus, Bu. Iya kan? Asal sehat aja, iya kan? Gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Siap, Pak. Iya, sukses ya, Bu. Senang juga. Nanti IG-nya saya follow, Bu. Ntar follow saya, nanti saya follow balik. Siap, Pak. Ya, Bu Lulu ini di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat, di Bandung, Pak. Lagi ini Pak franchise sana belajar. Wah, bagus dong, Bu. Ada beberapa mitra, nah sistemnya tuh masih belum inilah, masih harus banyak belajar. Oh, bagus, Bu. Bagus. Bandungnya di mana, Bu? Di Ujung Berung, Pak. Di Bandung Timur. Oh, oke. Iya. Siapa tahu nanti Pak John nanti jalan-jalan ke Bandung nanti dikunjungi. Siap, Pak. Siap. Ayo, nanti di-follow aja dulu, Bu. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak John. Ya. Ini karena waktunya sudah, izin bertanya. Berapa besar pengaruh itu impact dari psikotes dan wawancara tahap terhadap pembinaan dan pengembangan karir seorang karyawan perusahaan? Apakah benar-benar diperoleh dengan the right man on the right place atau position? Oke, ini pertanyaan bagus banget nih, Pak Gunawan Cahyadi. Iya. Wah, bisnisnya apa, Pak? Boleh tahu, Pak? Silakan, Pak Gunawan. Open mic nggak apa-apa? Saya cuman bantuin anak, Pak. Saya pensiunan, Pak. Wah, luar biasa ya. Iya. Ini istilahnya saya sering dengar nih, Pak. Right people on the right place ya, atau right people on the bus. Wah, keren. Ya, the right man on the right place, Pak. Ya, jadi seberapa besar pengaruh dari psikotes dan wawancara terhadap pembinaan dan pengembangan karir seorang karyawan perusahaan? Yang tadi saya bilang, Pak, manusia itu sifatnya dinamis ya. Pun kita sudah psikotes, sudah wawancara, tapi yang tadi saya bilang, Pak, kegagalan saya ya dalam mengelola tim, itu saya kehilangan tim inti. Apakah karena dia tidak puas? Bukan, tapi karena dia punya impiannya sendiri, Pak. Nah, kita nggak bisa dong, Pak, melarang-larang orang untuk mencapai impiannya, ya kan? Nah, di situ yang salah satu kegagalan kita juga. Nah, sebenarnya kan biasanya sebelum menjadi tim inti kan udah satu visi, kok. Oke, kita akan fight nih kerja di sini, kan gitu. Nah, jadi kalau tadi, Pak, seberapa besar menurut saya kalau dari awal dilakukan dengan benar itu udah 50%, Pak.
impact-nya ya terhadap pengembangan karir. Baru selebihnya 50%-nya itu pada saat masuk dia akan lihat bagaimana sih sistem di perusahaan ini. Ini balik ke, kalau saya cerita panjang nih Pak, ini ada 6 basics of human needs ya di pembelajaran saya. Ada 6 kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, itu percaya atau tidak, orang itu akan lama Pak ikut kita. Yang pertama adalah tim itu butuh kepastian. Orang butuh kepastian Pak. Yang tadi surat pengangkatan. Yang kedua, orang juga butuh ketidakpastian. Ya, ketidakpastian itu apa? Yaitu nggak mau kan selamanya cuma jadi admin aja. Dia mau tentu jadi supervisor, jadi manajer, atau bahkan jadi bos Pak, suatu hari jadi wirausaha Pak. Nah, yang ketiga, arti Pak. Jadi karyawan itu juga butuh, maksudnya gini, dia manusia itu butuh punya arti, punya makna buat sekelilingnya atau orang lain. Kira-kira gitu. Nah, terus masih ada lagi Pak, yang berikut adalah tumbuh Pak. Ya kan, manusia juga butuh bertumbuh. Iya kan? Kalau gajinya segitu-segitu aja juga lama-lama kan orang, waduh, ini apa-apa naik nih contohnya. Ya dia juga butuh bertumbuh. Nah itu Pak salah satunya. Ada 6 Pak, tapi saya nggak ingat semua. Jadi dengan kita penuhi kebutuhan-kebutuhan itu, ya saya percaya udah lebih, persentasenya udah lebih banyak Pak untuk orang itu bisa right place on the right people on the right place gitu Pak. Yang kelima gitu, Pak. Yang kelima penghargaan Pak, enggak? Nah, setuju Pak. Ini luar biasa ya. Ini sepertinya harus dibahas di webinar, kan datang ini Pak John ini. Nah. nanti kalau Pak John berkenan, mungkin bulan depan bisa saya undang lagi untuk membahas lebih lanjut ini. Ya. Siap. Oke Bapak Ibu, karena udah terlalu malam, kita menuju sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis, punya usaha, boleh mempromosikan, langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya ya Pak John. Jadi teman-teman saya ajak untuk berani berbicara di depan kamera. Ada pembelajaran public speaking-nya ini Pak John. Waduh, luar biasa nih Pak Pram. Silakan Bapak Ibu. Langsung open mic, open kamera. Langsung promosikan usahanya. Siapa tahu di webinar ini usaha Bapak Ibu semakin berkembang. Amin. Kita kan membesarkan koneksi atau pertemanan ya Pak John ya. Iya. Baik, saya dulu Pak ya. Ya, silakan. Usaha saya. Ya. Kenalkan teman-teman, nama saya Erli, saya dari Malang ya. Usaha boleh saya open kamera Bu, biar kelihatan cantiknya. Nah, gimana berarti? Selamat siang, selamat malam teman-teman. Kenalin saya Erli. Saya posisinya di Malang. Saya di sini berbisnis membuat hantaran Pak, seperti ini Pak. Jadi ini kelihatan ya Pak ya? Iya. Jadi tanpa memotong bahan, kita lipat-lipat, kita bentuk jadi binatang, jadi kucing, jadi apa. Setelah selesai bisa dibongkar, digunakan seperti semula tanpa memotong bahan dari semua bahan bisa dibentuk. Selain itu, saya juga membuat ini tas souvenir yang bentuknya seperti ini Pak, kalau dilipat-lipat seperti bentuk stroberi, tas belanja Pak. Barangkali kalau teman-teman ada yang mau pesan bisa menghubungi saya, harganya juga terjangkau, cuma sekitar 17,5. Oke. Teman-teman bisa dihubungi Bu? Di ini di 081 2173 88642. Iya. Ini bisa ditulis di kolom chat Bu ya? Ya bisa Pak, bisa. Iya. Oke, terima kasih Bu Erlis. Yang lain silakan. Izin memperkenalkan usaha saya. Silakan. Salam kenal. Ya. Punten itu saya masih agak sesek karena COVID kemarin. Silakan Bu. Izin memperkenalkan.
Saya Nana Mukmena dari Bandung. Ya. Bisnis saya adalah melayani kebutuhan masyarakat akan cookies yang bukan cuma lezat tapi juga sehat, Pak. Karena kita membuat cookies yang kita menyebutnya prebiotik cookies. Kenapa disebut demikian? Karena kita menggunakan bahan-bahan yang tinggi serat, gluten free, dan bahkan kayaknya kita baru satu-satunya produsen yang menggunakan gula singkong sebagai pengganti gula, sehingga cookies kita lebih sehat dan lebih aman untuk diet dan untuk penderita diabetes dan autoimun gitu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, dan kita juga membuat beberapa parcel dan hantaran atau paket-paket lebaran yang alhamdulillah tahun kemarin cukup laku keras, dan di era pandemi ini karena ternyata banyak orang yang tidak bisa saling mengunjungi dan jadinya saling memberikan parcel atau hantaran. Berikut ini adalah produk-produk saya sedikit ya. Ini adalah yang kemasan reguler. Lalu kemudian kita ada bikin juga kemasan yang di kaleng seperti ini, Pak. Ini ada beberapa item. Kalau yang ini kita coba bikin 3 varian. Kalau yang reguler tadi kita membuat 5 varian. Dan ada juga yang mini, mana ya? Nggak kelihatan dulu. Yang mini toples seperti ini yang biasanya dibuat hantaran. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, dan mohon doanya juga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nomor HP yang bisa dihubungi Bu Nena? 0812 ya. 1451 8008. Minta tolong ditulis di kolom chat ya Bu Nena ya. Siap. Makasih sekali Pak. Terima kasih Bu. Ya, makasih Bu Nena. Bagus. Silakan yang lain. Bu Ani ini Halo. dari Bandung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Coach. Teh Nena Enggal Damang, juga Teh Lulu, salam kenal. Salam kenal Teh. Ketemu lagi kita ya. Tapi banyak orang Bandung ya hari ini. Silakan Bu. Saya baru masuk kelas lagi. Lama bolosnya nih. Silakan Bu. Saya Ani Ratnaningsih. Brand saya Kembang Kamonesan Craft. Jadi kerajinan tangan berbahan baku bahan alam, limbah tanaman seperti kulit jagung, daun, bunga asli yang dikering-keringkan, fresh flower ataupun dried flower. Nah, sebetulnya berawal dari hobi, terus keinginan berbagi. Jadi saya pemberdayaan masyarakat di daerah sekitar Bandung. Nah, awalnya memang saya tidak berminat bisnis ya. Jadi memang hanya ingin berbagi gitu. Tapi dari ingin berbagi itu akhirnya ada dorongan untuk bisnis, untuk usaha gitu. Cuma ya permasalahannya kemarin saat pandemi ya akhirnya ngerem diri di rumah. Saya nggak ke pemberdayaan masyarakat saya lagi, tapi alhamdulillah walaupun di rumah beberapa pelatihan-pelatihan saya ikuti, dan beberapa dapat alhamdulillah lah dapat 10 besar seperti di BDE Bapak Rekraf Digital Entrepreneur di 2020. Juga DDS, Desain Dispatch Service yang dari Kemendak, alhamdulillah dapat. Itu produknya dari kap lampu dari bunga asli, ditempelin bunga asli. Tapi ini saya bawa yang bukan kap lampu, ini sih buat ini ya, buat buat korsase ya, korsase buat kalau yang kan banyak coaching nih.
bisa konsase kecil ditempelin gitu. Nah, ini dari kulit jagung, terus dari limbah apa lagi ya? Sorghum, Malai sorghum, terus bunga baby bird juga yang dikeringkan. Wow. Ini sebenarnya banyak yang minat ini Bu Ani. Oh ya. Iya, bisa minta tolong dituliskan di chat mungkin nomor teleponnya Bu Ani. Ya, nanti saya tuliskan nomor teleponnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ini bisnisnya ini teman-teman ini luar biasa sekali nih. Oke Bapak Ibu, karena waktunya sudah larut, mohon kita foto bersama. Mohon dibuka kameranya sebentar aja. Kita foto bersama, ada 2 halaman ini. Kita foto bersama, saya tunggu. Dibuka kameranya sebentar aja. Selamat malam. Selamat malam Bu Siti. Boleh promosi nggak ini? Oke. Ini yang anak terakhir ya. Iya, boleh. Silakan Bu Siti. Iya. Ya, kebetulan saya mempunyai produk namanya teh kendi. Teh herbal, Pak. Ya. Nah, teh kendi tersebut filosofinya sangat asik karena kendi tersendiri kan kendali diri. Jadi teh saya ini sifatnya untuk minum booster, Pak. Dan ada memori tersendiri kenapa saya mengembangkan ini. Pengalaman bapak saya stroke mati separuh bisa sembuh dari teh tersebut. Wow. Akhirnya saya kasih teh kendi tersebut. Dan alhamdulillah sudah tembus ke Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Nanti boleh promosi ya. Iya. Bisa nomor teleponnya Bu Siti ditulis di kolom chat. 085 327 97 2456. Diulangi Bu, pelan-pelan aja Bu. 085 085 327 97 2456. 2456. Oke, saya ulangi 085 327 97 2456. Ya. Terima kasih Bu Siti. Oke, Bapak Ibu, kita foto bersama. Ada 2 halaman. Saya tunggu biar tidak terlalu malam. Oke, saya foto dulu ya. Gayanya bebas. Ya, 1 2 3. 1 2 3. Kita menuju ke halaman 2. Ya, 1 2 3. 1 2 3. Oke, Pak John. Closing statement. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih dari saya sebagai penutup. Kata-kata dapat menginspirasi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya word can inspire, pikiran dapat memprovokasi, thought can provoke, but only action can bring you to achieve your dream. Tapi hanya tindakan nyata yang dapat membawa Anda terhadap impian Anda. Jadi kalau Bapak Ibu malam ini terinspirasi dan pikirannya terprovokasi, tapi tetap ingat ya Bapak Ibu, hanya aktivitas tindakan nyata Bapak Ibu yang dapat membawa Bapak Ibu kepada impian Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Pram. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, demikian webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat luar biasa untuk Bapak Ibu. Mungkin yang sakit, semoga disembuhkan. Semoga bisnis Bapak Ibu semakin maju dan berkembang. Demikian webinar kali ini, sampai jumpa lagi di webinar minggu depan dengan materi yang menarik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak John. Makasih Bapak. Makasih Bu Ani. Makasih Coach Pri. Pak Petri. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pram. Terima kasih Pak Pram. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Agustinus Naif. Wah. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sihat Laundry Tebing Tinggi. Wah. Kan tidak. Makasih Bu Lulu, makasih. Sama-sama Pak. Ya, saya izin live ya. Makasih semuanya. Ya.